Wah, seru banget, ya, seru Pak. banget. Ini kan, Very exciting ya. this is the first concert within COVID situations. Yes, within COVID situation. Yeah, but I think it's about time lah Yeah. to show the world that Indonesia is a safe country, Yep. not only far from war, Yes. and also COVID maintaining also good gitu. Jadi ini something yang saya rasa bagus lah Ya. ya. Betul, Dan kita harus jaga industri kreatif kita, musik, ya komedian, film, jangan mati suri. Sebelum terlalu serius nih Pak. Ya. Pak Ete tuh sukanya musiknya musik apa? Wah, saya agak keras-keras dikit. Apa tuh Pak? YouTube. Oke, itu kurang keras atau Pak? Ya keras lah, termasuk ya bukannya heavy metal. Oke. Guns N' Roses juga masih masuk kategorinya. Oke, lagunya apa? Hah? Kalau YouTube lagunya apa Pak? Ya Sunday Bloody Sunday. Nyanyi dong dikit Pak. Aduh nggak bisa. Soalnya hari Sunday Bloody Sunday. Oh ya, walaupun ini Saturday ya Pak, pemerintah kan memberikan dukungan yang gede untuk Joyland ini. Bahkan kemarin Presiden datang, beberapa menteri datang, Bapak juga datang di sini. Terus saya juga lihat ini dukungan BUMN banyak banget Pak. Ada PLN, Pertamina, saya baca di Telkom, BRI, Mandiri sama BNI. Kenapa BUMN mendukung Festival Joyland? Enggak, kan BUMN itu korporasi, ya tetap memberikan bagaimana perusahaannya transparan dan sehat. Dan terbukti transformasi BUMN itu kan sudah menghasilkan yang tadinya profit 13 triliun jadi 90 triliun. Yes. Cukup di situ enggak? BUMN harus juga kuat dalam pelayanan publik. Nah, karena itu kalau kita lihat ketika saat Covid, kereta api hanya penumpangnya 15%, kita tetap jalan. Ketika masker susah, kita tetap operasi. Sama. Saat ini saya rasa industri kreatif Indonesia sedang terkena. Ya, musik, semua patut diintervensi. Makanya kita ini mendukung semua. Tapi tentu setelah ekosistemnya jalan lagi, 4 bulan lagi, ya tentu kita mundur pelan-pelan. Ya, kalau ekosistem itu bisa dijalankan tanpa kami, ya kami senang juga gitu. Tapi pasti butuh BUMN Pak. Pasti, tapi tidak dalam arti selalu mengintervensi hal-hal yang seakan-akan kita mendominasi lah gitu. Kita nggak mau jadi itulah. Oke. Nah, di sini juga kan saya lihat ya Pak ya, banyak UMKM, banyak lokal produk. Bahkan ada UMKM yang merupakan binaan dari BUMN. Ya. Nah, ini juga salah satu cara untuk mensupport produk lokal ya Pak? Penting karena kenapa? Ini kan eranya yang namanya pertumbuhan itu diciptakan oleh manusia, tidak hanya sumber daya alam. Kita punya market yang luar biasa, industri kreatif, orang-orang kreatif kita luar biasa. Jadi kita mesti dorong industri kreatif kita terus berkembang. Karena ini bagian daripada ekonomi yang real. Ya, UMKM, pembukaan lapangan kerja, ini real. Jadi kita harus menjaga sekali. Jangan sampai tadi kita hanya bicara UMKM, tapi kita tidak punya keberpihakan, ya. Hanya jargon-jargon politik. Nah, di sini kita harus dorong. Karena itu tidak hanya di sini loh. Kita BUMN kemarin membangun lagi Sarina, sejarah yang hampir terlupakan. Sebagai apa? Benar-benar etalase buat produk Indonesia. Tidak di situ, cukup di situ, kita juga BRI Ventures mempunyai fund sekarang yang invest kepada lokal-lokal brand supaya brand kita bisa naik kelas gitu. Nah, tadi kan di sini tuh moodnya musik, konser, seni, ada talk show juga inspiratif. Tapi saya juga melihat banyak logo G20. Kita tahu ya Pak, tahun ini Indonesia memegang presidensi G20 dan nanti juga KTT G20 itu akan dilaksanakan di Bali di Nusa Dua ini juga. Nah, logo-logo G20 dan bahkan narasi-narasi G20 ini juga dimunculkan di Festival Joyland ini. Itu gunanya apa sih Pak? Ya kembali, kita tidak mau acara G20 yang sangat bagus ini hanya orang ngelihat acara yang eksklusif. Tapi sebenarnya kan G20 itu banyak kebijakan-kebijakan yang sangat merakyat. Bagaimana? Membicarakan kesenjangan. Ya, dari arti bahwa ekonomi itu harus sejahtera. Ya. Bicara juga mengenai lingkungan. Nah, bagaimana kita menjaga lingkungan? Perubahan energi, ya, green energy. Nah, kalau kita bisa turunkan dengan diskusi-diskusi yang lebih merakyat, termasuk kegiatan musik ini, kita bisa masuk.
bagaimana anak muda peduli dengan lingkungan, anak muda peduli dengan perubahan yang terjadi, bahwa ekonomi itu tidak hanya yang besar aja, tapi yang kecil aja. Karena itulah, ini kesempatan yang bagus yang kita istilahnya memberikan pemasukan kepada generasi muda itu tidak perlu dengan cara yang sulit, tapi dengan cara mereka gitu. Jadi ini memang untuk mendekatkan ke mereka ya Pak. Ya. Nah, temanya presidensi G20 Indonesia kan adalah recover together, recover stronger. Itu artinya apa? Gotong royong sebenarnya. Nah, bahasa Indonesianya gotong royong. Kalau buat anak muda sendiri Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk ikut dalam misi recover together, recover stronger Wah, ini? sangat penting. 273 juta penduduk Indonesia ini Gen Z. Yes. Yang sekarang kita sedang menghadapi disrupsi digital, kesehatan, juga rantai pasok. Yes. Jadi penting sekali anak muda Indonesia ini seperti tahun 1928 ketika bicara Indonesia satu, bahasa satu, baru tahun 1945 kita merdeka. Inilah Indonesia. Sekarang di era transisi ini justru anak muda kita yang harus menjadi ujung tombak menjaga perubahan ini terjadi. Kenapa? Lapangan pekerjaan ini nanti ada yang hilang, ada yang tumbuh. Siapa yang mengisi? Anak muda Indonesia. Dengan cara apa? Upskilling, reskilling, dengan hal-hal yang baru. Ya, banyak hal-hal yang kita dulu tidak ngerti. Apa? Blockchain engineers, data scientist, mining scientist itu sesuatu yang belum ada. Nah, kalau job-job itu diisi orang lain, ya kita akan menjadi negara yang hanya market. Nah, inilah generasi muda kita yang harus mengisi ini, yang menjaga perubahan daripada Indonesia ke depan. Karena generasi kita mungkin 20-30 tahun lagi sudah absolut. Sekarang generasi yang usianya 19, yang usia 16, 17, 18, 19, 20, ini yang 20 tahun lagi masa jaya-jayanya. Dan kita sendiri harus sudah waktunya. Kadang-kadang kita juga sebagai ya manusia, kadang-kadang nggak tahu umur. Ketika waktunya kita berhenti, masih terus. Bahkan generasi muda tidak diberi kesempatan tumbuh. Ini hal yang tidak boleh. Ya, jadi ini kita dorong anak-anak muda ini justru menjadi fondasi daripada ke depan Indonesia masa emas 2045. Setuju Pak, siap laksanakan. Walaupun saya nggak muda-muda amat Pak, tapi saya masih muda Pak. Iya. Kita masih muda ya Pak. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Baik, terima kasih Pak Erick Thohir sudah meluangkan waktu untuk See Today. Sehat selalu ya Pak, dan semoga festival semacam ini tuh bisa menjadi awal untuk kemudian menyebar ke daerah lain dan menggerakkan ekonomi kembali, membangkitkan lagi dan industri kreatif kita ya Pak. Siap, terima kasih Pak.